Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak abang-abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Kak. Nah, di hari ini kita bakal melakukan bimbingan kelompok. Nah, sebelumnya kakak abang udah tahu belum apa itu bimbingan kelompok? Belum. Nah, bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan yang dimana ini menggunakan dinamika kelompok. Jadi secara berkelompok ini kita akan mengemukakan pendapat-pendapat kita masing-masing. Tujuannya itu adalah untuk mencari solusi dari topik yang kita bahas ini, yaitu solusi-solusi yang positif. Tata cara pelaksanaan bimbingan kelompok ini yaitu ketika saya bertanya, kakak abang diharapkan mampu mengemukakan pendapatnya masing-masing. Jadi sebelum mengemukakan pendapatnya itu, kakak abang boleh mengangkat tangan terlebih dahulu. Tetapi sebelum kita memulai kegiatan bimbingan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan membawakan doa secara agama Islam. Buat kakak-kakak yang non-muslim, silakan menyesuaikan ya doanya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami mengawali pertemuan ini dengan penuh harapan dan penuh rasa syukur kepadamu. Kami memohon petunjukmu agar dalam diskusi ini kami dapat memahami pentingnya setiap kontribusi dalam membantu sesama. Bukakanlah hati kami untuk melihat nilai di balik setiap upaya yang dilakukan oleh para relawan. Tidak hanya dari apa yang mereka bawa, tetapi juga dari niat dan usaha yang mereka tanamkan. Jadikanlah pertemuan ini sebagai sarana untuk meningkatkan kepedulian dan solidaritas di antara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Oke, nah, udah saling kenal belum? Oke, jadi kita perkenalan dulu ya. Dimulai dari saya Nazia Aisyah Khairani. Di sini saya berperan sebagai pendamping relawan dan juga yang memandu kegiatan bimbingan kelompok kita ini. Lalu kakaknya? Saya ahli apa aja, Kak? Dan sebagai anggota komite. Oke, kakaknya? Nama saya Muhammad Isra sebagai Saya Sadina Dukung sebagai anggota kelompok. Saya Rifka Ekspedisi sebagai anggota kelompok. Saya Rizky. Oke, baik. Nah, karena kita juga udah saling kenal satu sama lain, sudah tahu nama masing-masing, jadi di sini jangan saling canggung lagi untuk mengemukakan pendapatnya. Oke? Oke. Nah, tadi kan saya udah ngasih tahu nih bahwasanya kita akan melakukan bimbingan kelompok. Nah, topik kita pada hari ini itu adalah menolak relawan yang tidak membawa sembako. Jadi kira-kira dari topik ini kenapa gitu loh? Kenapa topik ini penting untuk kita bahas kira-kira? Pendapat dari kakak abang, silakan kak. Menurut saya topik ini penting ya. Kenapa relawan yang tidak membawa sembako ke tempat yang sedang mengalami bencana? Karena relawan itu kan berarti artinya orang yang membantu dengan sukarela. Nah, gimana mau dibilang relawan kalau sementara orang ini aja membantu ke tempat bencana tidak membawa barang apa-apa, sementara kan di sana itu banyak barang yang dibutuhkan. Oke. Ada pendapat lain dari kakak-kakaknya? Silakan kak. Sebelumnya jawabannya agak bertolak dengan Kak dan juga saya. Ini penting dibahas karena sebenarnya untuk dalam bentuk bantuan gitu. Jadi relawan itu nggak harus hanya dalam bentuk sembako, tapi bisa saja dalam bantuan seperti bantuan tenaga, seperti membantu membersihkan bencana alam yang ada, gitu kan, membantu para korban juga yang terluka di kejadian tersebut. Oke, jadi ada dua nih ya kan, ada sisi negatif, ada sisi positifnya gitu lah kan. Oke, nah dari yang kita sebutkan tadi, kenapa topik ini penting dibahas? Kira-kira apa sih penyebab eh,
korban bencana alam ini menolak relawan yang tidak membawa sembako? Kira-kira apa penyebabnya? Pendapat kakak? Silakan kak. Faktor penyebabnya itu bisa karena standar sumber daya. Nah, kalau dalam organisasi itu mungkin dibikin kriteria tertentu untuk relawan. Nah, untuk relawan yang tidak membawa sembako tersebut itu dibilang bahwa mereka tidak mengikuti bentuk kontribusi yang nyata gitu. Terus kayak persepsi efektivitas relawan yang tidak membawa sembako mungkin dianggap kurang efektif dalam membantu mereka yang membutuhkan, terutama dalam kondisi darurat. Dari faktor penyebab yang disebutkan oleh Kak Erin tadi, kira-kira apa sih dampaknya jika kita menolak relawan yang tidak membawa sembako ini? Apa kira-kira dari kakak abang? Silakan ya. Karena stigma orang-orang yang bilang relawan tanpa relawan yang nggak bersembako itu kayak ditolak, itu menurut saya benar sekali yang tadi, karena memang banyak kayak pekerjaan-pekerjaan yang memang dibutuhkan tenaga-tenaga dari orang-orang yang banyak juga kan. Jadi misalnya relawan itu ditolak datangnya, menurut saya mungkin akan kekurangan tenaga kak untuk membantu, misalnya membersihkan bencana yang sedang terjadi, misalnya banjir, membersihkan sampahnya. Oke, nah kira-kira ada nggak dampak lain gitu dari pendapat kakak abang yang lain? Silakan kak. Mungkin dampak yang bisa terjadi itu mengurangi partisipasi dari masyarakat lain. Mungkin karena untuk relawan yang tidak membawa sembako itu ditolak, ya jadi ini mengurangi niat masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan relawan itu, karena masih tidak diterima, ditolak karena sembako tadi. Nah dari dampak-dampak faktor penyebab yang kita sebutkan tadi, kira-kira gimana sih solusinya agar relawan yang nggak membawa sembako ini bisa diterima gitu sama korban-korban bencana alam? Silakan bang. Pendapat atau solusi bisa saya berikan yaitu membangun jaringan dukungan seperti menciptakan sistem atau di mana relawan dapat saling mendukung satu sama lain dan juga berbagi sumber daya dan ilmu. Oke, jadi ada lagi nggak solusi yang lain dari kakak-kakak sekalian? Silakan kak. Menurut saya solusinya itu nambah dari jawaban kamu tadi membangun jaringan. Sebenarnya orang itu diberikan kesadaran gitu akan pentingnya untuk membangun kerjasama gitu supaya karena tidak tadi tidak partisipasi karena tidak membawa sembako itu, karena kayak mungkin orang itu berbeda pendapat ya, sama-sama gitu. Dari yang sudah kita bicarakan tadi, kira-kira apa sih komitmen dari kakak atau abangnya tentang topik menolak relawan yang tidak membawa sembako yang tadi kita bahas? Kira-kira apa nih komitmen? Silakan kak. Mungkin komitmen dari saya sendiri yaitu nantinya pada saat ada bencana ya, kita tidak boleh menerima relawan yang membantu kita hanya dengan sekedar materi, tapi kita juga harus menerima relawan yang berbagai bentuknya, walaupun dia tidak membawa segala keutamaan, tapi kan dia juga ada niat membantu kita dalam mengerjakan sesuatu. Jadi berkomitmen untuk menerima relawan dari segi apapun gitu ya kan. Oke, karena mengingat juga kegiatan kita ini akan segera berakhir, jadi kita langsung aja masuk ke proses evaluasi. Nah, proses evaluasi ini dalam bimbingan kelompok itu disebut dengan BMP 3. Kira-kira kakak abang tahu nggak BMP 3 itu apa? Oke, nah BMP 3 ini adalah singkatan dari proses berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Nah dari bahas ini kira-kira apa sih yang kakak pikirkan tentang topik menolak relawan yang dibahas? Apa yang kakak pikirkan tentang bahasan hari ini?
namanya karena dia benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat dan kebutuhan korban untuk menolak relawan yang akan datang untuk membantu. Kira apa nih yang kakak rasakan tentang pembahasan kita pada hari ini? Silakan kak. Mungkin sih saya merasa khawatir terhadap relawan karena kan belum tentu ya semua masyarakat itu yang menerima relawan yang tidak membawa buah tangan sama sekali. Padahal relawan ini kan mempunyai niat baik, tapi sementara dia cuma bisa membantu melalui tenaga tidak materi. Nah, sementara masyarakat itu belum juga tentu mau menerima si relawan yang hanya memiliki bantuan tenaga doang. Nah, kira-kira dari bersikap nih, kira-kira sikap apa sih yang bakal kita ambil untuk menyikapi topik yang kita bahas pada hari ini? Silakan kak. Kalau menyikapi topik yang kita bahas hari ini, saya lebih dominan lebih menghargai si cara relawan itu. Jadi kayak menghargai bukan hanya dari materi, tapi bisa jadi dari tulisan dari mereka. Karena bukan materi juga yang dia menghargai. Oke, baik. Jadi, nah dari proses bertindak nih, kira-kira tindakan apa sih yang bakal kakak-kakak lakukan ketika dihadapkan dengan relawan yang seperti itu? Silakan kak. Mungkin ya kalau saya misalnya jadi masyarakat yang terkena bencana, saya akan bertindak, saya akan menerima apapun jenis relawan, baik itu yang mau bantu dari tenaga ataupun materi, karena kan relawan ini tentu saja memiliki niat baik, niat mau untuk kita ya para korban. Jadi tentu saja tindakan saya itu menerima apapun relawan. Nah, terus kira-kira tanggung jawab apa sih yang bakal kita emban jika kita dihadapkan dengan topik yang sesuai dengan pembahasan kita hari ini? Silakan kak. Mungkin tanggung jawab saya akan gimana mendukung organisasi relawan, juga melakukan edukasi untuk masyarakat sekitar bahwa relawan yang datang tanpa sembako itu kita tidak perlu karena tenaga mereka selain dari sembako tenaga juga Dari pembahasan kita ini dapat saya simpulkan bahwasanya relawan yang tidak membawa sembako ini memiliki dampak positif dan negatifnya gitu kan. Negatifnya itu karena dia tidak membawa sembako, dia tidak dipandang buruk, dipandang sebelah mata lah sama masyarakat yang menjadi korban bencana alam. Nah, dampak positifnya kalau kita bisa lihat dari sisi positifnya, dia itu nggak bisa bawa sembako bukan karena dia nggak mau, tapi mungkin karena dia belum mampu membawa sembako, membawa barang-barang yang diperlukan untuk bencana alam, tapi juga dia bisanya hanya memberikan tenaga dan energi yang positif untuk menyemangati dan membantu masyarakat-masyarakat yang terkena bencana alam tersebut. Oke. Nah, mengingat waktu kita juga sudah habis, jadi mungkin kita bakal tutup sesi bimbingan kelompok kita hari ini. Tapi sebelum saya tutup, mungkin kita berdoa dulu untuk mengakhirinya. Saya akan membawakan doa menurut agama Islam. Nah, untuk kakak-kakak yang non muslim silakan menyesuaikan. Ya Allah, kami memohon agar setiap niat baik yang kami tujukan dalam membantu sesama dapat Engkau terima. Kami memohon kepadamu untuk meneguhkan komitmen yang kami ucapkan tadi. Lindungilah kami dari sikap yang mengesampingkan kontribusi sesama, dan jadikanlah kami sebagai hamba-hambamu yang selalu menghargai setiap bentuk bantuan. Semoga kami dapat mengamalkan apa yang telah kami diskusikan dan menjadikan hubungan lingkungan kami lebih baik lagi.
Amin, amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih atas partisipasi kalian. Berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula bimbingan kelompok kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan. Silakan kakak-kakak melanjutkan kegiatannya lagi jika ada kegiatan yang belum selesai. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.